Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore menjelang maghrib ini sambil menunggu berbuka kita berada di Masjid Mujahidin Muhammadiyah Dumai. Alhamdulillah pada sore ini kita bertiga ini. Satu anak muda. Jadi siapa namanya? Abdullah Salam. Asalnya dari mana? Pulau Rupat. Melayu Pulau Rupat ya. Kemudian yang di tengah apa namanya? Saiful Bahri gelar Sultan Sari. Saiful Bahri gelar Sultan Sari. Betul. Luar biasa, beliau asli Maninjau ini. Asli Maninjau. Kemudian saya sendiri udah tahu ini saudara-saudara Ustadz Akil. Yang menarik bagi saya, beliau bercerita tentang Buya Hamka. Karena bagaimanapun Buya Hamka itu adalah menjadi ikon lebih-lebih di negeri jiran di Malaysia. Betul. Saya dulu agak sering lah berdakwah di Malaysia, pergi ke masjid-masjid dan musola-musola di sana, surau namanya di sana. Itu Buya Hamka menjadi idola di sana. Buku-bukunya dipenuhi rak-rak di sana itu ya dengan buku Buya Hamka. Nah, saya ingin tanya kepada beliau ini, kampung Bapak itu di mana di Maninjaunya, Pak? Oh, kampung Buya Hamka. Ya. Di daerah Kampung Tangah. Kampung Ramah. Kampung Tangah Tanjung Sani. Sungai Batang itu di sana enggak? Sungai Batang itu nama orang Kenegarian. Kenegarian. Kampung Tangah itu Jorong. Jadi yang Jorong. Kecilnya kota Kampung Tangah. Kampung Tangah ya. Dan ada museum Buya Hamka ya. Itu di Kampung Tangah. Oh iya. Jadi Buya Hamka ibunya orang Maninjau, ya kan? Iya, orang Sungai Batang. Kalau ayahnya orang situ aja. Oh, berarti apa dia ya? Dari Maninjau kedua-duanya. Betul. Mungkin kita ingin menggali sedikit kenang-kenangan beliau ini soal Buya Hamka. Ini silakan Pak. Kenang-kenangan tentang Buya Hamka, bagaimana beliau harus kita cintai, kita apalah kan sebagai orang Maninjau ini. Jadilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo selaku masyarakat Maninjau yang ada di Kota Dumai ingin apa yang diminta oleh Buya Akil tadi itu mengenai biodata Rasulullah, biodata Buya Hamka. Itu Buya Hamka itu banyak menjadi contoh dan pedoman karena perjuangannya itu banyak melalui yang sangat sulit. Sejak di zaman Bung Karno mereka sudah mulai berdakwah dan mereka menjadi lawan dari Presiden Soekarno. Iya. Dan sempat ditahan masuk penjara di daerah Tasikmalaya, di sentrum dengan listrik. Tapi alhamdulillah seorang Buya Hamka tetap sehat dan hidup. Tapi yang harus kita ingat, Soekarno mau meninggal, dia akan mohon, yang akan menyolatkannya adalah Buya Hamka. Tapi Buya Hamka dengan jiwa yang sangat baik, yang sangat terpuji, tidak merasa dendam dan iri hati. Mereka sanggup melaksanakan menjadi imam menyolatkan Presiden Soekarno. Sekian. Jadi bagi Buya Hamka tiada maaf bagimu itu tidak bisa seperti itu ya. Bisa. Berarti beliau itu cukup berlapang dada, bertoleransi, berjiwa besar lah. Walaupun Soekarno memenjarakan Buya Hamka, tapi ketika Soekarno meminta kalau saya meninggal nanti diberikan kafan Soekarno yang menyolatkan, kan gitu kan? Buya Hamka menyolatkan, itu maksudnya, maaf ya, agak terbalik. Ini artinya Buya Hamka itu memang jiwa beliau itu lapang. Kemudian dari sisi perjuangan Buya Hamka sewaktu kecil gimana? Jadilah kita kan harus mengkaji sejarah.
Iya, Gadisnya. Lahirnya Muhammadiyah di Sumatera Tengah dahulu. Mungkin di Sumatera sesudah di Jawa. Di tahun 1925 lahirlah waktu itu ranting di Sigiran, ranting Marapauah di Maninjau, itu ranting Jambatan Basi di Padang Panjang. Dibentuklah pimpinan cabangnya pertama itulah Buya Hamka, memimpin menjadi cabang dari tiga ranting. Ayah Buya Hamka atau Buya Hamka? Buya Hamka masih umur 20 tahun. Oh, jadi 20 tahun Buya Hamka sudah menjadi ketua pimpinan ranting ya? Pimpinan cabang. Ya, cabang. Rantingnya tiga ya. 1, 2 di Maninjau, di Jambatan Basi Padang Panjang. Itu Nanawak Baco memang lahirnya Muhammadiyah memang di Maninjau itu termasuk agak capek. Memangnya kan ke Padang Panjang di Maninjau. Dari sinilah lahir baru ranting. 3 ranting dibentuklah cabang. Nah, capek itu kalau dalam bahasa Indonesia kan cepat, letih. Nah, tapi maksud kita cepat berkembangnya kan itu Pak ya. Cepat perkembangan Muhammadiyah. Pernah Bapak ketemu dengan ayahnya Buya Hamka? Oh, Nyak Rasul. Nyak Rasul. Tapi dengan Buya Hamka sharing dulu ya. Buya Hamka sudah pernah di Jakarta dulu di Musaji Agung Al-Azhar. Iya. Oh, karena sekampung kan. Kalau pergi ke Jakarta, pergi ke Musaji. Ketemu dengan Buya Hamka ya. Dengan Buya. Dia meninggal tahun 80 tuh. Oh gitu ya. Jadi harapan ini selaku masyarakat Minangkabau, wabil khusus putra Maninjau ya. Nah, bagaimana harapan kita ke depan untuk mewariskan nilai-nilai sejarah dan perjuangan ulama-ulama besar yang berasal dari Minangkabau. Walaupun Bapak perantau lah katakanlah di Dumai kan. Nah, kalau untuk dulu kan dah jauh merantau ke Dumai ini. Nah, sekarang mungkin sudah dianggap lebih dekat cuma kan di sudut dapur. Namun gimana harapan kita kiranya generasi muda itu menggali kembali kemudian belajar bersungguh-sungguh, mungkin itu Pak ya harapannya. Jadi kalau harapan ke depan habis kita selaku bangsa Indonesia dari Sabang Merauke berkemungkinan merasa iri bagaimana orang negeri jiran Malaysia mereka menjadikan Buya Hamka itu idola ya, ikon percontohan. Jadi kita selaku putra terbaik dari Indonesia yaitu Buya Hamka, kita jadikan ikon percontohan juga di Indonesia umumnya Sabang Merauke. Mari kita sama-sama menggali siapakah Buya Hamka itu dan bagaimana perjuangan Buya Hamka. Bagaimana Hamka itu di mata dunia, bagaimana Hamka itu di mata kita. Kita selaku orang yang kuat dengan agama, mari kita mencontoh akhlak moral budi pekerti Rasulullah, dan kita juga mencontoh bagaimana akhlak moral budi pekerti Buya Hamka yang setelah dibacakan tadi memaafkan walaupun dia pernah disiksa dan disentrum oleh perintah dari Presiden Soekarno, tapi dia tidak menaruh dendam dan tidak menaruh rasa iri hati. Jadi ini perlu kita mengharapkan kepada remaji kita yang ada di Indonesia umumnya. Kita jadikan Buya Hamka ini pedoman kita menegakkan dinul Islam. Bagaimana mengembangkan Islam, apalagi Buya Hamka itu terkenal dengan sastra ya. Ini sastra, kenapa sastra itu ada di Buya Hamka? Karena orang ini boleh jadi agama itu harus selesai. Kita harus tahu sejarah, harus mengenal biodata itu kan penting. Dan disajikan dengan bahasa yang lemah lembut, menarik, sehingga nilai sastranya tinggi ya.
itulah Buya Hamka ya. Apalagi yang kita dengar, yang kita lihat, persaksikan contoh film tenggelamnya kapal Pandarwek. Itu kisah-kisah cinta yang sangat indah. Itu karangan Buya Hamka. Ini kan kita bisa melihat bagaimana lemah lembutnya Rasul Buya Hamka ya, menjadi contoh, dan sampai sekarang tuh tenggelam kapal Pandarwek itu tidak bisa dilupakan. Pernah baca? Pernah ya. Tamat ya. Tamat berkali-kali mungkin ya. Membaca buku itu memang nikmat. Bahasanya indah. Itu kisah orang Minang kan, orang pulang ke Baku namanya. Sebelum ditulis dalam sebuah buku kisah tenggelamnya kapal Pandarwek itu kan cerita bersambung dulu. Betul. Di majalah pedoman masyarakat kan? Pedoman masyarakat. Koran-koran sekalian. Waspada. Waspada termasuk Waspada mungkin di Medan kalau saya tidak salah ya. Nah, intinya ketika Panji masyarakat. Iya. Kan itu. Ketika tulisan Buya Hamka bersambung setiap hari, itu orang menunggu di pelabuhan-pelabuhan, di kereta-kereta api, menunggu kelanjutan cerita tenggelamnya kapal Pandarwek. Jadi luar biasa ini. Jadi kalau buku-buku, sebab kalau Buya Hamka itu kelebihan Buya Hamka itu macam sekarang ini komplikasi. Kompleks sama dengan kita makan nasi ramas. Apa aja rasanya ada. Dia ini orang seni, orang seluruhnya lengkap. Ini kan kelebihan Buya Hamka itu. Jadi selera itu bahasa awaknya elo-melo. Jadi ndak satu menu kan. Betul. Tapi dengan memakan satu nasi bungkus itu lengkap rasanya itu kan gitu kan. Latara susu dong. Jadi ini luar biasa ini wawancara pada hari ini. Bertemu orang tua dengan orang tua, tapi tetap memperjuangkan dakwah. Apalagi dengan dengan ulama-ulama kita, bukan hanya Buya Hamka ini, di Maninjau itu banyak yang lain itu. Ada Buya Nasir, ada Buya Dasuki Samad, ada Buya Air Sultan Mansur. Itu orang Semando Buya Hamka. Jadi gudang-gudang ulama di Maninjau itu. Sebab hanya punya batangnya, batangnya kan apanya. Jadi menantunya, anak-anaknya, umumnya, ialah memang mengkaji Al-Quran. Jadi udah 13 menit ini. Nah, jadi kita tutup dulu Pak ya. Nah, boleh lah. Kok dirantang amunya panjang. Betul, di puntananya. Rancak di puntananya pendek. Nah, ini kepada kepada generasi muda, dengarlah video-video kita yang tertua ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya anak muda ya. Iya. Harapan kita kan itu. Iya. Anak muda mari fastafiqul khairat. Mari kita menjadi Ali bin Abi Thalib, menjadi Zaid bin Harisah di zaman Nabi Muhammad era yang menegakkan dinul Islam. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, kita selalu menegakkan Al-Quran dan sholat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan demikianlah menjadi amal ibadah juga. Channel kita ini channel sederhana, tapi insya Allah ini ditonton oleh beratus-ratus orang nanti. Alhamdulillah. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.